Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, maaf ini terlambat 3 menit. Tidak perlu disampaikan alasannya. Kalau telat ya telat saja, harus ngaku dan harus minta maaf. Untuk melihat keberuntungan dan kerugian yang akan kita alami dan juga yang dialami oleh orang lain, salah satu indikatornya adalah lihat bagaimana seseorang menggunakan waktunya. Orang akan unggul atau orang akan rugi, lihat saja bagaimana menggunakan waktunya. Bahkan kalau kita ingin tahu kualitas keislaman seseorang, sama, lihat bagaimana menggunakan waktunya. Di dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 cirinya orang yang beruntung dalam menggunakan waktu. Demi waktu, demi masa, innal insan, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilu sholihat, yang beramal soleh, tawassaw bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran hak, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini 4 kuncinya. Jadi waktu kita tidak rugi kalau jadi 4 ini. Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, amanu itu artinya paham kebenaran. Orang yang beriman itu paham kebenaran. Jadi waktu yang kita lalui harus membuat kita semakin paham kebenaran, baru beruntung. Paham ya, bukan tahu. Tahu dengan paham beda. Tahu itu asal mendengar saja jadi tahu. Tapi paham itu belajar dengan sungguh-sungguh. Bedanya yang tahu dengan yang paham. Yang tahu itu tidak bisa menjelaskan, hanya baru bisa menyampaikan. Tetapi yang paham bisa menjelaskan. Dan bisanya seseorang beramal itu bukan karena tahu, harus lewat paham. Orang paham sudah dikit sekali untuk, dikit lagi untuk bisa beramal. Orang yang tahu masih jauh. Tahu sabar, belum tentu bisa sabar. Paham sabar, sudah dekat itu untuk bisa bersabar. Nah jadi kalau ada orang yang, ini orang beruntung tidak nih? Lihat semangatnya untuk paham kebenaran. Berulang kali disampaikan, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, orang ini bakal baik nih, bakal sukses nih. Cirinya adalah oleh Allah dibuat paham agama. Jadi kawan-kawan sekalian, adik-adik, walaupun banyak ilmunya, kalau tidak paham agama bakal berat menghadapi hidup ini. Karena tidak akan kenal siapa Allah. Kalau tidak belajar agama, tidak kenal siapa Allah, dia tidak tahu siapa pelindungnya, siapa yang bisa menjaganya, yang mencukupinya. Akibatnya orang yang tidak mengenal Allah dengan baik,
dia akan berharap, bersandar dan menuhankan selain Allah. Inilah yang membuat kita menderita, yang membuat kita sengsara dan kelakuan kita hina adalah kita menuhankan yang lain selain Allah. Mengabdi kepada harta, mengabdi kepada gelar, mengabdi kepada pangkat, jabatan, popularitas, tidak ada bahagianya. Para budak harta, budak gelar, budak pangkat, tidak ada bahagianya. Jalan bahagia itu adalah hamba Allah. Ini tidak bisa terjadi jadi hamba Allah kecuali yang punya semangat belajar. Nah, orang-orang yang paham agama itu cirinya bukan hanya semangat belajar, tapi semangat memahami dan semangat mengamalkan. Ini ciri pertama orang beruntung, adalah sangat semangat untuk belajar dan sekuat tenaga mengamalkan. Makanya disebut pasangannya dari amanu wa amilu sholihat. Yang kedua, ciri orang yang beruntung adalah yang sangat semangat menjadikan kesibukannya itu jadi amal soleh. Aman? Alhamdulillah. Jadi bagi kita, time is money. Time is money. That is the dodol. Time is amal soleh. Waktu adalah amal soleh. Kalau ingin beruntung, ingin bahagia, waktu adalah untuk amal soleh. Amal soleh syaratnya berapa? Mantap jawabnya hadirin. Amal soleh syaratnya berapa? 5 Pancasila, salah ya. Syarat amal soleh 2 saja. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar, iktiba kepada Rasul. Sudah, itu saja. Luruskan niat dan usahakan yang kita lakukan benar-benar sesuai tuntunan agama. Di sana bahagia, di sana keberuntungan. Gimana nanti rezeki saya? Hai, rezeki urusan Allah. Urusan kita bagaimana jadi amal soleh. Bagaimana bekerja jadi amal soleh. Bagaimana dagang jadi amal soleh. Bagaimana kuliah, sekolah jadi amal soleh. Bagaimana berumah tangga jadi amal soleh. Bagaimana mendidik anak jadi amal soleh. Jadi yang kita pikirkan, setiap yang kita lakukan jadi amal soleh. Kita mati, insya Allah ketemu tuh. Kan kalau orang meninggal katanya ada 3 teman. Orang punya teman 3. Yang pertama, ketika orang ini dapat perintah pindah nih, saudara harus pindah, minta tolong ke teman yang pertama. Ayo dong, bantuin, saya nggak mau pindah. Wah, maaf ya, saya tidak bisa membantu saudara. Tapi kan engkau selama ini saya bantu, saya pikirkan, saya perjuangkan. Itu salahmu sendiri. Sebetulnya saya sih nggak terlalu minat dipikirin olehmu. Bayangkan, kita udah mati-matian mikirkan dia, udah berjuang untuk dia, demi dia, tapi pas disuruh pindah, ayo bantu saya. Gak bisa. Bukankah selama ini saya berjuang untukmu? Aslinya sih saya tidak perlu engkau. Sakit hati tidak? Ini sobat yang pertama cuek, gak mau bantu waktu kita harus pindah. Datanglah sobat yang kedua, udah deh saya bantuin. Tapi saya tidak bisa membantu menolak kepindahan ini. Paling nemani sampai rumah baru. Ya udahlah, akhirnya ditemanilah oleh teman yang kedua. Tapi pas di pintu macet juga. Ayo masuk, enggak. Bukankah selama ini saya bantu?
tapi ya cuma sampai di sini aja. Datanglah yang ketiga dalam keadaan sederhana. Ayo saya temanin. Duh maaf ya selama ini saya enggak apa-apa, saya berusaha nemaninmu. Akhirnya masuklah ke rumah yang ketiga. Ditemani oleh teman yang paling kurang diperhatikan. Nyesal tidak tuh di dalam rumah itu? Siapa yang pertama? Dunia. Banyak yang pontang, panting, pentong, pentung, habis-habisan mikirkan dunia, tapi tidak diniatkan jadi amal. Ketika dicabut nyawa, adakah harta yang bisa menolak kematian kita? Adakah gelar yang bisa mencegah kematian kita sedetik aja? Adakah jabatan yang bisa menghalangi kematian kita? Enggak ada satupun, walau sedetik. Ketika kita dicabut nyawa, disuruh pindah ke rumah baru kita, harta gak ada yang ikut, gelar gak ada yang ikut, nama saja udah gak ikut tuh. Coba ketika kita jadi jenazah, misal saya meninggal, yang datang ke sini, gimana? Enggak, jenazahnya di mana? Kita dibawa ke liang lahat, amal tidak ikut, yang ikut mungkin keluarga, teman yang kedua. Tapi secinta-cintanya keluarga, gak ada yang mau ikut ke kubur. Ke kuburan iya, tapi ke dalam kubur enggak mau. Bahkan istri yang sangat cinta kepada suami, yang menangis ketika suaminya meninggal, papa, misal begitu. Terus kata yang mengurus jenazah, ibu kok nangisnya sedih sekali? Saya tidak bisa kehilangan suami. Kalau gitu ya, jenazah suami akan disimpan di kamar aja dengan ibu ya, dikunci dari luar. Enggak mau ya. Kalau kita udah meninggal udah selesai. Ini ada bos direktur sangat berjasa, owner perusahaan yang sangat berjasa dan baik meninggal. Untuk mengenang maka jasadnya disimpan di ruang rapat. Nggak ada yang mau rapat tadi. Serius? Apa fans penggemar itu mau nemenin ke kubur? Enggak. Sampai di pintu saja. Yang masuk ke liang lahat, yang menemani kita di alam barzah siapa? Amal soleh. Makanya urusan dunia jadikan amal soleh, urusan berumah tangga jadi amal soleh, ikut semua tuh ke kubur. Jelas? Bisnis bukan urusan uang bagi orang beriman. Jadi amal atau tidak. Berapapun yang Allah kasih jadi amal. Dikasih kita bersyukur jadi amal. Tidak dikasih kita bersabar jadi amal. Diambil kita ridho jadi amal. Gak ada ruginya. Sering disampaikan, Bu, ini ada tamu ibu-ibu dari mana? Saya lihat dari tadi ya. Bu, supaya ibu nggak rugi, suami ibu dijadikan apa? Jadikan laki-laki. Enggak, udah jadi Bu. Dijadikan ladang amal. Kebaikan suami disyukuri, ibu untung. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan membantu memperbaikinya, ibu untung. Sama kita juga, lelaki, istri ladang amal, anak ladang amal, begitulah. Nggak ada capeknya, karena kita kalau ikhlas tidak capek. Yang capek itu kalau tidak ikhlas, kurang ikhlas. Lanjut. Yang ketiga, tawasobil haqq. Jadi waktu itu adalah untuk dakwah, menyampaikan kebenaran. Bagaimana dakwah yang baik? Pakai apa? Pakai keteladanan. Karena bagusnya perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan langsung rusak itu nilai perkataannya. Tapi kalau kita berbuat
yang terbaik dengan keteladanan itu sudah jadi dakwah. Sing sabar atau jadi orang, itu kata-kata baik yang innallaha ma'asobirin, tahu kamu mah. Latak dob walakal jannah. Gitu. Gak nyambung. Perkataannya benar, kelakuannya tidak nyambung. Maka jadikan setiap waktu itu jadi bagian dakwah. Itu baru beruntung. Kita mendengar kebenaran, kita menyampaikan kebenaran. Tawasob itu saling berwasiat. Mana yang lebih penting? Kemampuan menyampaikan, kemampuan menerima. Atau dijawab hadirin. Mana yang paling penting? Dua-duanya penting, tapi yang paling penting kemampuan apa? Menasehati atau menerima nasihat? Ya. Orang sulit memberi nasihat dengan baik kecuali dia orang yang paling senang menerima nasihat. Kalau kita tidak punya, apa yang bisa kita beri? Makanya kalau ada orang yang menasehati, memberikan saran, mengkritik, mengoreksi, itu harus disyukuri. Karena itu terkabulnya doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Minta diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Lalu Allah gerakan orang. Kang, maaf tadi kata-katanya tuh kurang sopan. Kamu aja selera rendah. Bu, maaf ya ibu dari tadi tuh bicaranya udah mendominasi. Saya tuh berbakat tahu. Pak, kalau bisa Bapak jangan marah-marah terus di rumah. Jangan gitu dong. Papa tuh mirip Umar bin Khattab. Nah ini udah error kalau sudah begini. Kalau orang diberikan nasihat lebih sibuk menjawab, lebih sibuk membela diri. Padahal tidak ada yang harus dibela ya. Harusnya bersyukur, berterima kasih, itu orang beruntung tuh. Itu tawasobil haq. Jadi kalau ada yang memberikan masukan, saran, kritik, koreksi, sepedas apapun itu bagian dari keberuntungan. Kalau kita senang menerimanya, apa yang harus kita bela? Kalau kita salah, tinggal akui, berterima kasih, sebaik-baik jawaban untuk orang yang mengkritik adalah memperbaiki diri. Itu ada sampah, sebetulnya saya tuh mau ngambil ya, tapi saya tuh kan rewel. Ingat ya, orang yang banyak alasan memperjelas kesalahan. Ciri khas orang yang sombong tidak mau disalahkan. Kalau salah ya akui saja salah. Bahkan bersyukur kita dikoreksi. Itu terkabulnya doa. Coba yang mana? Kalau maaf ya, maaf yang sedang sarapan nggak usah dibayangkan. Kalau ada upil di sini, kita nggak lihat, orang lain lihat. Mana yang kita perlukan? Pujian. Wow, wajahnya bercahaya, hidungnya bersinar. Terus mau ngapain pujian itu? Yang penting kan orang ngasih tahu the upils. Terserah orang caranya. Memang beruntung kalau Kang, maaf, upils. Ya, bisa atau dipotret terus dikirim. Kang, lihat di HP-nya. Kelihatan tuh aktornya. Tapi ada juga geleh misalkan yang nggak enak ngomong, jangan ditiru ini ya. Eta jijai. Terus apa? Kamu jangan menghina saya jijai. Apa-apaan? Nggak ada perlunya kita bela diri. Yang penting the upes ngilang kan gitu. Paham tidak ini hadirin? Yang penting kekurangan, kejelekan kita hilang. Bukan masalah cara orang. Cara orang gimana dia ngasih taunya nggak enak. Berarti kita dapat dua. Satu, dapat
informasi yang kita syukuri, yang kedua dapat penggugur dosa. Tambahlah 3, dapat latihan sabar. Kalau ada orang mengkritik kita, kritiknya nggak enak, menyakitkan. Poinnya dulu dapat ini kritik, ini rezeki dari Allah nih, terkabul doanya. Yang kedua, yang nggak enak penggugur dosa. Caranya itu jadi latihan kita bermujahadah untuk sabar dan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang baik, lebih baik. Ayo tingkatkan kemampuan menerima kritik, saran. Kalau mau beruntung ya begini. Kita ini orang yang banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan, keburukan, dosa. Benar atau benar? Tapi nafsu tidak membuat kita mau mengakuinya. Tidak penting bagi kita pujian orang. Yang penting tiap waktu kita jadi manusia terpuji. Tidak penting kita diakui sebagai orang baik. Yang penting tiap waktu kita berubah jadi orang yang lebih baik. Makanya orang yang beruntung itu kelihatan sekali. Dia sangat enjoy, menikmati kritik, saran, koreksi, dan tidak ribet dengan bela diri, tapi sibuk memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri itu bagian dari dakwah. Kalau kita ingin memperbaiki yang lain, udah perbaiki diri. Dengan niat juga memperbaiki yang lain. Nanti kalau kita memperbaiki diri dengan niat benar, aura kita, syariatnya ya, itu berubah. Kita makin nyaman dan orang sekitar pun makin nyaman. Kita tidak bisa menuntut orang lain berubah, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Itu rumusnya. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Tuntut diri berubah, bantu keluarga berubah. Tuntut diri berubah, bantu santri berubah. Jangan nuntut santri berubah, diri dulu. Nah, tawassaw bis sabr. Yang keberapa? 4. Orang yang beruntung adalah yang selalu mujahadah. Apa itu sabar? Saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar itu kemampuan mengendalikan diri, mengontrol diri. Karena orang-orang itu menjadi bermasalah karena tidak bisa mengendalikan diri. Betul? Naik mobil, kalau bisa mengendalikan dalam situasi sulit bisa sampai ke tujuan. Mobil bagus, cc-nya besar, tidak bisa mengendalikan diri. Coba, apa yang terjadi? Nabrak, ketabrak, masuk jurang, tangkap polisi. Benar? Sumber masalah hidup kita adalah kita tidak serius mengendalikan diri. Makanya orang yang beruntung itu adalah yang saling berwasiat dalam kesabaran. Dia mendapatkan input untuk mengendalikan diri dan kita pun mengajak orang lain jadi sabar. Begitu. Halo? Jadi guru, mana yang harus sabar di kelas? Guru atau murid? Dua-duanya. Nah, saya harus sabar, dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar di kelas? Guru atau murid? Oh, murid ngomong guru, katanya, kata guru, murid. Lalu murid belajar sabar dari mana? Kalau gurunya kurang sabar. Jelas? Mana yang harus sabar di rumah? Orang tua atau anak? Dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar? Orang tua. Bagaimana anak belajar sabar kalau orang tuanya tidak sabar? Bu, bantuin dong, ini PR-nya susah. Tunggu ya nak. Ibu ini balas dulu WA grup teman-teman ibu. Bu, udah jam 8 ngantuk bu. Sabar dong nak. Dikit lagi nih. Bu, apa sabar? Innallaha ma'asobirin. Mantap.
Kamu tuh gimana sih? Jadi anak tuh harus sabar. Emangnya ibu hanya ngurusin kamu? Ibu tuh ketua grup tahu. Aduh. Jadi anak belajar itu, belajar melotot, belajar berkata keras. Sabar dan menyabarkan ini orang yang beruntung. Tiap waktu mujahadah untuk belajar, sabar dan menyabarkan. Ya, setiap waktu ujian. Ini aja saya sedang diuji. Lihat santri ngantuk gitu ya, kan bisa jengkel ya kan? Enggak mau. Saya harus sabar. Tapi sabar tuh bukan disebut-sebut sabar. Enggak sabar itu. Rasulullah tidak pernah sing sabar, enggak begitu. Sabar itu dengan kesadaran bahwa keberuntungan kalau kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Nah, 4 ini minimal yang secara umum setiap waktu kita, iman kita harus nambah dengan cara belajar yang sungguh-sungguh dan ikhlas. Yang kedua, kita niatkan setiap aktivitas kita jadi amal soleh, semuanya. Olahraga, bersepeda, harus jadi amal. Kalau enggak rugi betul itu. Sepeda 50 km ngeboseh ya, nanjak, enggak jadi amal. Sampai di atas muntah, kemudian dikerok. Mau apa? Mau apa kita berpayah-payah kalau tidak jadi amal? Tadi pagi mencoba berendam di air es, air dingin ditambah es, itu intinya. Kurang lebih 7 menit kedinginan. Terus saya mikir, apa-apaan saya begini ya, berendam di air es, kalau nggak jadi amal, udah kedinginan. Tapi ya Allah, semoga ini syariat, badan jadi semakin kuat, sehat, agar bisa beribadah padamu. Mudah-mudahan jadi amal. Yang kasihan yang naik puncak gunung itu, gunung salju udah tinggi berhari-hari, kalau nggak jadi amal buat apa? Pergi ke luar negeri, cari pemandangan, sampai sana dicopet, kalau nggak jadi amal buat apa? Benar? Ini serius, ibu hamil 9 bulan, kalau nggak jadi amal buat apa repot? Bawa-bawa, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, menyusui, membesarkan anak. Nggak ada habisnya pengorbanan. Kalau tidak diniatkan jadi amal soleh, rugi. Bu, ibu, tahu nggak salah satu yang menyebabkan ibu sengsara siapa? Suami, ya kan? Halo, iya benar sekali. Kok tahu sih? Ya karena kami juga bisa merasakan yang sama ya. Kalau tidak diniatkan jadi amal soleh. Tadinya saya tuh dengan nikah tuh berharap saya jadi bahagia, suami saya tuh soleh, ahli tahajud, ahli ibadah, ahli saum, memuliakan istri, sangat sayang dan uangnya banyak. Tapi kan yang itu nggak mau sama ibu, yang ada aja dijadikan amal ya kan. Kelebihan dan kekurangan itu ladang amal. Nah begitu intinya. Jangan lepas dari 4 ini ya. Waktu saya jadi nambah iman tidak? Waktu saya jadi amal soleh tidak? Waktu saya nambah nasihat dan menasehati tidak? Waktu saya nambah sabar dan menyabarkan tidak? Kalau 4 ini lepas kita rugi. Begitu? Ada pertanyaan silakan. Bapak mau nanya? Alhamdulillah. Silakan. Sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, sempurnakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha. Alhamdulillah. Ya, saya jauh-jauh dari Bali. Dari Bali, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini saya berada di majelis ini, yang dimana Lanjut, Pak. saya salah seorang pendakwah, salah satu pendakwah di Bali. Alhamdulillah. Saya berdiam di GWK, Jimbaran, Uluwatu. Ya, terus mengenai dakwah tadi, Pak Kiai, kami berdakwah di Bali, tentunya mungkin semua halayak tahu ya, berada di tengah-tengah Hindu gitu ya. Tentunya kami dalam berdakwah itu mengutamakan harus banyak bagaimana supaya mereka itu tidak memandang kita itu tidak baik gitu. Dalam berdakwah kami alhamdulillah selama ini menjalankan supaya mereka paham apa yang kita sampaikan. Dan mohon maaf Pak Kiai, sampai hari tahun ini alhamdulillah dengan izin Allah kami sudah mengislamkan ratusan orang. Alhamdulillah. Baik lokal ataupun bule. Dan dengan izin Allah alhamdulillah mereka ada yang mau masuk sendiri benar-benar, dan ada dengan urusan yang lain. Nah, terutama mengenai dakwah tadi Pak Kiai, bahwa saya lihat begini, kami berada di minoritas itu sangat berpengaruh dengan akibat apa yang terjadi di mayoritas. Kami di sana dalam berdakwah itu adalah di mana mengutamakan toleransi yang tinggi. Jadi toleransi ini kita kedepankan. Sementara di mayoritas kan enak berbicara, kafir loh kan gitu kan, banyak yang begitu. Tapi kami di sana tidak bisa dan tidak serta-merta harus mengucapkan itu, karena emang harus ada kehati-hatian. Contoh seperti waktu ada, mohon maaf, Ustadz Somad waktu itu datang kan. Nah, kita umat Islam benar-benar merapatkan barisan supaya bisa menjaga Ustadz Somad, dan ribuan umat muslim, dan sudah benar-benar menjaga beliau karena ada kekhawatiran karena beliau dihadang di bandara Ngurah Rai, dan kita sudah standby untuk menjaga beliau. Nah ini begini Pak, intinya adalah kiat kami adalah mohon minta petunjuk supaya kami lebih sabar lagi gitu ya. Baik. Lebih sabar lagi Kiai. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf mungkin agak panjang ya. Agak panjang karena saya bersyukur udah berada di majelis ini. Dan selama ini mungkin saya lihat di TV saja, karena kami ini adalah ustadz-ustadz yang kecil di bawah sana, orang tidak tahu gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kita jalankan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, dan saya senang sekali Bapak jauh-jauh sudah silaturahim ke sini. Tidak ada ustadz kecil, ustadz besar, karena saya juga kecil Pak ya. Yang ada adalah ustadz yang diridhoi Allah. Mau sedikit atau banyak yang dengar, diliput atau tidak, yang penting Allah ridho, itu saja. Tentang tempat, setiap tempat milik Allah. Tidak ada satupun tempat di bumi ini kecuali Allah pemiliknya. Setiap manusia yang ada di tempat itu juga makhluk ciptaan Allah. Qadarullah, saya lahir di Bandung, besar di Bandung, banyak dakwah di Bandung. Tapi ada yang lahir di tempat yang minoritas, seperti halnya tempat Bapak itu. Allah yang menakdirkan. Tentu saja pendekatan dakwahnya harus disesuaikan
Seperti Masjid Darut Tauhid di Australia, itu sekelilingnya tidak mengenal Islam dengan baik. Bahkan sebagian mengenal Islam yang salah karena informasi yang tidak baik. Tapi semua ini sudah merupakan ladang amalnya. Ladangnya begitu. Ladangnya tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Keadaan di Palestina beda lagi. Di Amerika beda lagi. Sesuaikan saja. Karena Islam sudah sangat siap untuk situasi apapun juga. Islam sudah sangat siap untuk dakwah dalam situasi apapun. Kalau kita berdakwahnya dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, niscaya kita akan dibimbing oleh Allah, ya. Yang bahaya itu adalah dangkalnya ilmu dan emosional. Jadi kalau sudah emosional, ini bisa jadi bermasalah, ya. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib juga orang yang hafal Quran. Padahal Quran dihafalkan, tapi kalau hatinya tidak bersih, ya bisa jadi seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana di sana yang tidak mengenal Islam, bahkan ada informasi yang kurang pas. Tenang saja, karena dakwah itu bukan membuat orang jadi Islam. Kita tidak bisa memberi hidayah siapapun, tidak bisa. Tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Maaf ya, berulang kali disampaikan, ini saya dakwah nih. Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Membulak-balik hati yang paling dekat sekalipun tidak bisa. Pendamping hidup, istri, anak, saya tidak bisa membulak-balik siapapun. Bahkan membulak-balik hati sendiri tidak bisa. Jadi dakwah itu sebetulnya intinya adalah berusaha kita belajar dan mempraktekkan dengan ikhlas. Dapat ilmu kita sampaikan. Selebihnya Allah yang membulak-balik hati. Tadi ada sekian ratus masuk Islam, itu pasti pekerjaan Allah. Kita yang jadi jalan diuji. Apakah kita merasa berjasa? Apakah ini perjuangan saya? Kalau gitu kita gagal. Sebetulnya Allah yang mengislamkan. Kenapa mereka Islam? Mungkin bukan dengar sama sekali dari kita. Hanya didatangkan lewat kita pujian. Sama Darut Tauhid ini. Apakah Darut Tauhid ini tanda kesuksesan seseorang? Tidak. Darut Tauhid ini ujian bagi yang diamanahi. Kalau merasa, wah ini ide kami, ini perjuangan kami, kita udah gagal dari awal, itu udah ujub, ya kan? Boro-boro kita nyelamatin orang lain, nyelamatin diri sendiri aja nggak selamat. Makanya sama saja Pak, di tempat minoritas, mayoritas sama. Itu adalah ujian ladang dakwah. Bersihkan hati terus, karena yang bisa mengubah orang. Apa saudara datang ini keinginan saya? Bukan. Allah saja yang menggerakkan. Siapa yang harus datang ke sini sebagai ujian juga. Sayanya diuji, bapak ibunya diuji. Nah begitulah Pak, jadi anteng saja. Bapak belajar, Bapak praktekkan, Bapak sampaikan. Belajar karena Allah, amalkan karena Allah, sampaikan karena Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan. Siapa yang akan diubah? Allah mengubah. Kitanya tenang ya. Ini saya udah ngajak, nggak ada yang mau dengar. Ya udah tobat we terus. Saya ngajak ke masjid, ini nggak ada yang mau ke masjid. Ya udah terus aja tobat, terus ajak, terus perbaiki diri. Nanti Allah yang menggerakkan. Orang tidak bergerak karena kita. Jadi urusan dakwah itu urusan kita dengan Allah. Allah melihat hati kita, mata, pikiran, tubuh kita. Jadi bagusnya diri kita jangan ketika di depan yang didakwahi saja, tapi dimanapun harus baik. Karena Allah melihat kita setiap waktu. Nanti Allah menggunakan diri kita untuk jadi jalan ilmu, jalan hidayah, itu beruntung. Jadi walaupun yang ikutnya cuma dikit, ya gak apa-apa. Berapa banyak nabi yang berjuang ratusan, puluhan tahun tapi gak ada yang ngikutin, kan tetap jadi amal. Dan banyaknya yang datang begini, apakah tanda sukses? Belum tentu juga.
Santri banyak tuh bisa ujub, bisa bangga, bisa ria. Jadi seakan-akan inilah pesantren, jamaahnya banyak, followersnya banyak. Gak ada apa-apanya jamaah banyak. Kalau Allah gak ridho, gak ada apa-apanya. Ceritanya sih gitu Pak, teorinya. Selamat berjuang Pak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terus bersihkan hati. Amin. Ya. Terima kasih. Ada grup dari medsos dulu, ada pertanyaan kah? Mim? Cek. Bismillah, izin ada pertanyaan dari media sosial, Silakan. dari Instagram. Assalamualaikum saya mau bertanya, ibu saya rentenir, cara nasihatinya gimana Ustadz? Lalu saya pernah pinjam uang ke ibu, saya bayarnya telat karena kondisi keuangan. Lalu ibu saya sumpah-sumpahin saya, itu bagaimana Satu, harus kasihan kepada ibunya, ya. Ibu adalah orang yang harus kita hormati, manusianya, tetapi perbuatan salahnya tidak boleh kita sukai. Kan manusia itu ada manusianya, ada perbuatannya, benar? Halo? Manusianya kita harus sayang. Kita harus berusaha agar ibu selamat dunia akhirat. Yang tidak boleh kita suka adalah perbuatan salahnya. Usahakan jangan pinjam uang ke ibu, nanti jadi nambah dosa buat ibu dan buat kitanya. Teman-teman usahakan jangan pinjam ke pinjol, nanti benjol ya. Sia-sia, astagfirullah. Kalau udah tahu rentenir, udah jadi haram. Yang kedua, jangan mau makan kalau disuguhin oleh ibu. Ya bukan tidak mau menghormati, tapi kalau tahu sumbernya haram dan kita menikmati, udah. Tapi ibu bikin musola, misal dari hasil rentenirnya musolanya udah ada, ya kalau gitu kita patungan, uangnya dibalikin ke ibu supaya musola itu tidak dari uang rentenir. Jelas? Yang kedua yang harus kita lakukan, doa dulu, karena yang bisa membulak-balik hati adalah Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Minta tolong supaya ibunya diberi hidayah, diberi taufik untuk sadar bahwa rentenir ini perbuatan keji sekali, ya. Nah, yang ketiga, tetap baik ke ibu supaya ibu mengetahui nilai-nilai kebaikan. Ya, baik itu tidak harus minta uang atau makan uangnya, enggak. Akhlak kita harus baik. Ingat Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan Allah bertemu dengan Fir'aun, tetap diperintahkannya qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, penuh sopan santun. Ini Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu dengan orang yang sangat kejam, melampaui batas, Fir'aun. Tetap perintahnya lemah lembut. Mudah-mudahan dengan sikap dan akhlak yang baik dari anaknya, maka dengan hidayah Allah ibunya bisa menemukan ketenangan. Karena jadi rentenir itu tidak pernah tenang, pasti tidak tenang. Kok tahu? Karena Allah tidak memberikan kebahagiaan dalam kemaksiatan. Jadi rentenir itu perbuatan yang sangat berdosa, manusia yang sangat zolim kepada dirinya maupun ke orang lain, tidak bisa bahagia. Nah, kalau kitanya benar-benar berusaha jadi orang baik yang ikhlas, itu aura kita tuh aura tenang, aura bahagia, aura sejuk. Mungkin nanti ibu lihat anaknya akan iri, syariatnya ya, kamu kok tenang? Nah, ya karena saya berusaha. Nah, terus selanjutnya sampaikan. Kalau ibu itu Islam, sampaikan keharaman riba. Tidak harus dengan cara yang menyakitkan. Bisa kita menceritakan atau kita datangkan ulama atau guru yang dihormati oleh ibu. Kalau kita kurang mempan sebagai anak, ya cari jalan lain. Tapi intinya adalah
kita harus tetap berusaha agar ibu selamat. Jangan jadi benci ke orangnya karena perbuatannya. Mau tidak mau itu adalah ibumu. Dengar ya, berbakti ke orang tua walaupun ibu bapaknya belum baik, kita harus tetap melakukan yang terbaik. Tapi ibu saya cuek ke saya waktu saya kecil, enggak ada masalah. Kita tetap baik ke orang tua karena ini merupakan ibadah kita. Kita berbuat baik ke orang tua karena perintah Allah. Begitu. Lanjut Bib, kalau nggak ada dari dalam ini. Cek. Izin ada dari Zoom, ada yang bertanya. Ya, Assalamualaikum AA, mau sebentar tanya. ya Dek, maaf ya. Ya, Assalamualaikum AA, mau tanya. Saya belum lama ini lihat yang lagi viral A tentang Ustadz pasang tarif. Itu bagaimana A hukumnya dari Islam? tarif apa? Beliau jualan kereta api apa? Kan? Mungkin tarif dakwah gitu A. Ceramah. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para pejuang dakwah itu tidak teriwayatkan. Karena sebetulnya rezeki seorang pendakwah itu adalah ketika ditakdirkan bisa berdakwah. Ini tidak bisa diukur oleh uang. Bagi AA berdakwah itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Bayangkan ngajak orang sholat. Setiap kali orang sholat kita dapat pahalanya. Berapa itu kan? Ada seorang master S2 ketika ngajar, milih ngajar PAUD. Gajinya kecil. Kenapa? Karena saya ingin PAUD ini menyebut nama Allah, bisa sholat, bisa doa. Syariatnya saya ngajar. Luar biasa ini cerdas. Setiap kali anak-anak itu ibadah, kebagian pahalanya. Berapa tuh gajinya? Toh nanti ada yang memberikan ongkos atau ucapan terima kasih, itu bonus saja. Tidak boleh jadi tujuan. Kalau dakwah tujuannya amplop, dakwah tujuannya pemberian, itu khawatir Allah tidak suka. Sehingga nanti dakwahnya tidak ditolong memberikan hikmah. Karena dakwah itu adalah kewajiban kita, ya. Saya tidak mengomentari yang lain siapapun karena saya tidak tahu ya, tapi yang saya pahami adalah tidak ternilai rezeki dari Allah menjadi seorang pendakwah. Tidak bisa diukur oleh uang, apalagi ngarap-ngarap uang tidak ada apa-apanya. Dan kalau kita kurang ikhlas, Allah tahu nanti tidak ada nilainya dari yang kita lakukan ini. Toh kalau ada yang memberi, bersyukur, berterima kasih, yaitu kalau tidak ngarap-ngarap ya udah rezeki, tinggal gunakan aja untuk kebaikan tambahan lainnya. Masjid, silakan Dek. Langsung saja. Pim. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Haris Silaja dari Magelang. Oke. Magelang. Kemarin Alhamdulillah. saya ngantar, kami berapa teman-teman mengantarkan sekitar 235 santri. Untuk 256 santri Pak. 200 sekian. Gak apa-apa, beda sedikit ya. Tapi anak orang Bapak itu. Kemudian untuk mengikuti, alhamdulillah mengikuti kajian dari semenjak Isya kemarin sampai subuh ini. Alhamdulillah. Baik daripada Ikhwan maupun Ahwat. Saya selaku salah satu musyrif di Pondok Pesantren Sanul Fikri dan setiap hari menghadapi berbagai karakter anak yang berbeda-beda. Nah, saya di sini pertanyakan bagaimana membentuk suatu karakter anak dalam kondisi sekarang dalam konteks sabar. Kemudian bagaimana tips dan trik untuk menghadapi anak yang
masih susah diatur dalam hal ini adalah santri. Mungkin ini jadi pertanyaan kami, kemudian saya minta penjelasan. Apa ini yang lain pada bereaksi begini? Tuh dengerin suara musrif, stres musrif tuh. Milih mending jadi musrif atau mending jadi santri? Santri. Sudah episodenya sudah begitu ya. Harus bersyukur kita diberikan oleh Allah amanah menjadi jalan. Kalau santrinya sudah soleh semua, terus pahalanya yang mana musrifnya enggak? Justru yang menjengkelkan itu yang aduh, sama deh. Juga di sini kan ada beberapa santri ya. Duh, kalau laporan ini hilang, satu kemana ya macam-macam. Tapi ya ini ladang amalnya, gitu ujiannya. Bagaimana cara yang paling gampang mengurus santri? Terus jadi ahli takwa. Karena yang ngebulak-balik santri hatinya itu bukan kita. Kita nggak bisa apa-apa. Gimana nyuruh santri sabar, kitanya nggak sabar? Gimana suruh santri jangan maksiat, kita di kamar lihat HP maksiat dan Allah tahu? Diam santri, kayak ada yang ngebelain begini. Wah, serba salah nih saya nasihatinya. Nasihatin gurunya, yes kata santri. Kalau nggak ingat mereka masih kecil itu ya. Ini SMP, SMA, SD. Udah balik belum SMP zaman sekarang? Wah udah ya, tapi balik-balik juga dosanya masih dikit dibanding musrifnya ya kan? Ya apalagi dibanding kiainya kan? Jadi fokus sekali untuk bermujahadah membersihkan hati. Dua yang paling penting dari seorang musrif dalam urusan hati, satu keikhlasan dan yang kedua kasih sayang. Kalau ini dimiliki, ikhlas dan kasih sayang itu benar ya. Jangankan santri, binatang saja dikasih kasih sayang dia ngerti. Pernah lihat beberapa tayangan binatang itu ya. Bahkan ada buaya. Buaya itu tidak terbayangkan oleh kita. Apa namanya tuh yang viral buaya tuh? Maaf yang namanya mirip Rizka. Aduh ini kok bahagia sekali Ustaz nyebutnya. Maaf yang namanya sama, ini buaya ya. Rizka, astagfirullah, Rizka, ay bujil teh buaya. Rizka ini buaya. Kenapa bisa sayang? Siapa yang punyanya tuh namanya? Siapa namanya? Ini Derry ya. Gimana Rizka buaya? Karena disayangi. Ada singa, ada serigala. Ternyata kalau disayang itu qadarullah. Ya pernah lihat itu seekor singa di teralis besi, ketika dipukul-pukul besinya oleh seorang ibu-ibu sepuh, singa itu berbalik langsung mendekati dan mengeluarkan tangannya. Apakah menerkam? Bukan, memeluk dengan pelukan yang luar biasa. Seperti yang kangen, ini singa besar. Kenapa ibu ini dipeluk? Karena kecantikannya? Tes sekarang. Cari yang cantik-cantik, masukkan ke kandang singa. Apakah utuh atau tidak? Apa karena gelarnya? Apa karena tasnya mahal? Apa karena suaminya pejabat? Ibu ini 6 tahun yang lalu pernah nolong singa waktu kecil. Dibelai, dipeluk, diselimuti, dikasih susu, dihangatkan. Dan ketika berpisah lama, singa tidak lupa kekuatan kasih sayang. Kita tidak pernah lihat Rasulullah SAW, tidak pernah mendengar suaranya, tidak ada rekamannya, tidak ada fotonya. Kenapa ribuan tahun kita mencintai beliau? Ribuan kilometer.
kekuatan, keikhlasan dan kasih sayang. Beliau ummati, ummati. Tembus ke kita ini. Miliki itu deh. Biasa anak-anak kayak gitu emang usianya kayak gitu. Kita juga dulu lebih ngaco ya kan. Jangan bahagia santri. Tuh dengar Pak Musrif katanya Ustaz. Begitu terakhir. Gitu deh, banyak doa. Tahan ya. Jangan jengkel, jangan marah. Amalkan aja. Al-Imran 134 ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Terakhir nih ya. 1 menit lagi. Apa deh mau nanya? Udah, kita udah dekat dari tadi masa nanya yang sebentar deh ini. 1 menit lagi nih. Saya harus menutup dulu Pak, sebentar ya, saya tutup dulu karena memang jadwalnya sampai jam. Tapi sesudah ini bisa kita lanjutkan. Prank piring pecah. Bibi, kamu mau menghancurkan rumah tangga ibu ya? Ini marah atau tegas? Enggak jelas menghancurkan rumah tangga lagi. Coba dong Bi, di mana mata kamu? Marah atau tegas? Marah atau tegas? Pakai nanya mata ya enggak? Bibinya cerdas. Ini Bu. Dasar kamu ini orang kampung. Marah atau tegas? Enggak sih, kata Bibi. Lah kan kita di kampung sebelahan. Udahlah. Bi, suara apa? Piring pecah Bu. Gimana ceritanya? Selalu fakta. Tadi saya lagi bete Bu, saya banting aja. Piring keberapa Bi? Piring terakhir. Maaf ya Bu, habis. Nah, tenang, tahan. Bibi ingat aturan kerja di rumah Ibu? Ingat Bu. Gimana? Kalau piring pecah 1 lusin atau gelas berarti saya harus berhenti kerja di sini. Bibi ngerti artinya apa? Ya Bu, saya harus berhenti kerja. Maaf ya Bi, itu kesepakatan kita. Ini sedikit buat pesangon sambil nyari kerja mungkin nanti bisa kepake. Terima kasih Bi, seminggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak kesan yang mendalam. Jadikan pelajaran ya Bi. Semoga dapat kerjaan yang lebih baik dan bibinya juga bisa lebih hati-hati. Mudah-mudahan piringnya terbuat dari baja. Nah, itu emosi pasti. Mana ada piring dari baja ya kan? Teori kayak gitu Pak. Prakteknya saya juga berjuang. Kemarin saya lihat di bawah itu mikrofon ada di bawah. Harusnya tidak. Karena itu bisa memancing orang mau nyuri, ya kan? Tergeletak di bawah. Saya jengkel, tapi kalau saya mau marah, pertama marah sama siapa karena saya tidak tahu siapa yang bertugas. Yang kedua, gak boleh marah. Caranya gimana? Cabut aja mikrofonnya, saya bawa aja. Simpen di mihrab, dah. Pasti nanti nyari tuh, ya kan? Lama-lama benar ketok ke sana. Mau ngambil mikrofon gitu. Nah, kesempatan kan buat menumpahkan. Siapa yang tanggung jawab? Ya, jadikan pelajaran ya. Gitu cukup. Gitu Pak. Mau ngapain marah-marah? Kan? Tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Pemarah itu bukan orang yang takwa. Orang yang marah, dia nggak ngerti agama dengan baik. Karena orang yang ngerti agama itu hilm, menahan amarah. Bukan tidak punya marah, bukan tidak pernah marah, tapi bisa menahan amarah. Makanya belajar agama itu dipraktekkan, apalagi jadi musyrif, ya nggak? Musyrif marah-marah suka nggak ada wibawanya. Tegas aja, keluarin aja santrinya ya kan.
ada resiko ngurus santri sama di sini juga. Santri banyak akalnya sekarang. Tapi ini diam tuh nggak ada yang ngobrol. Gini terus di kelas nggak dek? Jujur? Enggak katanya. Jadi aslinya sih katanya aura kitanya yang akan sangat berpengaruh. Ikhlas dan kasih sayang. Terima kasih seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.